Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan selamat datang di bab yang baru, bab 803. Kita belajar dari pelajaran 1.1 kali ini, mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar atau dibaca. Sekarang kita mulai pelajaran kita ya. Mengidentifikasi teks eksposisi dilakukan dengan membaca anak-anak. Teks eksposisi pengertiannya adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu permasalahan kepada para pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan. Teks yang biasa kita baca seperti artikel ilmiah di sebuah majalah, koran, atau media yang populer lainnya adalah berbentuk teks eksposisi. Sekarang kita lihat tujuan dari teks eksposisi ya. Yang pertama adalah memaparkan, menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal-hal yang penting. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang terdapat di dalam teks eksposisi, yaitu pemaparan tesis atau pernyataan sang penulis akan disertai dengan argumen-argumen atau alasan yang mendukung pernyataan yang disampaikan. Lalu teks eksposisi haruslah menyajikan informasi dengan objektif, jelas, dan singkat, sehingga pembaca mendapatkan pengetahuan dan wawasan setelah membaca teks. Berikutnya, gambar, diagram, dan hasil penelitian dapat ditambahkan di dalam teks agar pembaca benar-benar mendapatkan manfaat yang nyata dari teks eksposisi. Lalu berikutnya anak-anak, apa sih yang menjadi ciri-ciri sebuah teks eksposisi? Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks berisi tentang gagasan, ide, pendapat penulis terhadap suatu topik di suatu bidang tertentu. Kedua, pengulasan topik bersifat objektif dan tujuannya hanya menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembacanya. Ketiga, dapat dilengkapi oleh fakta-fakta penjelas tambahan seperti grafik, data-data statistik, gambar, atau angka. Lalu yang keempat, penulisan teks harus melalui proses analisa dan penggabungan atau sintesis, termasuk dalam ide penulisan awal teks. Yang kelima, kalimat atau paragraf penutup selalu diakhiri oleh penegasan. Ajakan atau permintaan dukungan tidak didapatkan di akhir teks eksposisi. Jika digambarkan, struktur teks eksposisi akan berbentuk seperti ini anak-anak. Struktur teks eksposisi, ada tesis, ada argumentasi, dan juga ada penegasan ulang. Oke, penjelasan struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis atau pernyataan pendapat, bagian ini ditempatkan pada bagian pembuka teks anak-anak. Bagian teks ini adalah berisi pendapat penulis atau orang lain yang berhubungan dengan topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Bagian ini juga merupakan bagian tempat gagasan utama dari penulis yang berlandaskan fakta. Yang kedua adalah argumen. Argumen atau alasan. Bagian ini memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Bagian ini juga berisi penjelasan yang lebih mendalam tentang pernyataan tesis atau pendapat yang diyakini kebenarannya oleh penulis lewat pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Berikutnya dari struktur teks eksposisi adalah penegasan ulang pendapat. Bagian ini adalah bagian penutupan teks eksposisi anak-anak. Pendapat dan alasan yang telah dipaparkan pada bagian pembuka dan isi disimpulkan pada bagian ini dengan kalimat yang bukan ajakan atau permintaan. Sekarang mari kita simak teks eksposisi berikut ini. Berita dalam bahasa Inggris. Kehadiran Today's News membuat bangsa ini semakin maju. Tidak bisa disangkal bahwa program-program yang ditayangkan dalam bahasa Inggris merupakan sesuatu yang mainstream. Today's News adalah tayangan jurnalistik yang berbahasa Inggris pertama di Indonesia. Ya, tayangan yang pertama kali mengudara pada tahun 1998 ini merupakan sebuah terobosan berani dari pemilik TV swasta Barak TV saat itu. Program Berita Today's News merupakan aktualisasi Barak TV dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia. Misi ini sekaligus untuk mengembangkan kesadaran akan perlunya belajar berbahasa Inggris di dunia sekarang.
Sebuah program berita yang ditayangkan dalam bahasa Inggris tentu saja mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat. Pada awalnya, Today's News ditonton hanya oleh generasi tua yang rata-rata pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Namun seiring dengan makin berkembangnya bahasa Inggris di Indonesia, semakin banyak kalangan muda menonton Today's News. Lalu di mana saja Today's News paling diminati? Tentu saja daerah dengan populasi penduduk yang cukup besar seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya. Agar lebih mengikat penonton, Today's News punya acara khusus. Salah satunya adalah memiliki acara talk show on the road. Talk show ini mengundang banyak sekali narasumber yang merupakan orang penting dalam pemerintahan, selebriti, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Talk show ini selalu diadakan di tempat yang berbeda dan mengundang masyarakat umum sebagai penonton talk show tersebut. Yang paling penting dari program berita Today's News adalah penegasan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris sekarang ini, terutama bagi generasi muda. Jika dahulu kalangan muda terbatas saja kesempatan berkarya hanya di dalam negeri, dengan kemampuan berbahasa Inggris yang meningkatkan kesempatan berkarya generasi muda di dunia internasional. Oke anak-anak, setelah membaca teks eksposisi yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kita dapat memilah struktur teks tersebut. Kehadiran Today's News membuat bangsa ini semakin maju. Tidak bisa disangkal bahwa program-program yang ditayangkan dalam bahasa Inggris merupakan sesuatu yang mainstream. Today's News adalah tayangan jurnalistik yang berbahasa Inggris pertama di Indonesia. Ya, tayangan yang pertama kali mengudara pada tahun 1998 ini merupakan sebuah terobosan berani dari pemilik TV swasta Barak TV saat itu. Bagian ini merupakan tesis. Berikutnya, program berita Today's News merupakan aktualisasi Barak TV dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia. Misi ini sekaligus untuk mengembangkan kesadaran akan perlunya belajar berbahasa Inggris di dunia sekarang. Sebuah program berita yang ditayangkan dalam bahasa Inggris tentu saja mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Bagian ini merupakan argumen. Berikutnya, pada awalnya Today's News ditonton hanya oleh generasi tua yang rata-rata pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Namun seiring dengan makin berkembangnya bahasa Inggris di Indonesia, semakin banyak kalangan muda menonton Today's News. Lalu di mana saja Today's News paling diminati? Tentu saja daerah dengan populasi penduduk yang cukup besar seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya. Bagian ini kita sebut dengan argumen. Agar lebih mengikat penonton, Today's News punya cara khusus. Salah satunya adalah memiliki acara talk show on the road. Talk show ini mengundang banyak sekali narasumber yang merupakan orang penting dalam pemerintahan, selebriti, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Talk show ini selalu diadakan di tempat yang berbeda dan mengundang masyarakat umum sebagai penonton talk show tersebut. Bagian ini adalah argumen. Yang paling penting dari program berita Today's News adalah penegasan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris sekarang ini, terutama bagi generasi muda. Jika dahulu kalangan muda terbatas saja kesempatan berkarya hanya di dalam negeri, dengan kemampuan berbahasa Inggris yang meningkatkan kesempatan berkarya generasi muda di dunia internasional. Bagian ini kita sebut dengan simpulan. Oke, kita sudah menyelesaikan pelajaran 1.1 di bab yang baru, bab 803. Mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Berarti sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Dan sekarang kerjakan latihan yang ada dalam buku kegiatan.